Udah nggak usah lah dibeliin susu formula, apalagi Formula One. Terlalu ngebut itu susunya. Udah lebih bagus tuh ASI daripada formula. Ngapain sih beli-beli formula segala? Udah ASI aja. Udah paling bener, ASI itu udah paling sehat dibanding formula apapun juga. Ya, udah nggak usah beli. Ya, oke, bye. Ngomongin ASI lagi, formula ASI, hamil lagi, Mang? Bukan. Mau berapa anak? Bukan, itu sepupu saya nanya. Katanya mendingan mana sih formula yang bagus tuh yang mana susu formulanya. Aku bilang ngapain pakai formula, pakai Oh, ASI. jadi dia nanyanya formula mana yang bagus? Iya, udah bukan ngomongin lagi ASI apa formula. Waduh. Yang mana nih merek yang bagusnya? Tersesatnya udah jelas Jauh banget ya, nyata makanya, itu. padahal kan mendingan ASI ya. Ya ampun, ini udah pas banget. Kita mau ngomongin ASI. Nah. Nih berkali-kali nih ceritanya adalah kayaknya banyak yang punya masalah sama ASI. Nah itu dia. Mama-mama muda dong. Mahmud. Nah. Udah dapet ini belum? Belum. Ay, kita dong. buka sambil Yuk, buka ini. yuk. Oke, sip. Sini. Oke, Lewat kita sini juga buka. boleh loh padahal. biar sopan nggak lewat. Sombong Ya. amat. Oke Ya, buka dulu. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan tadi nih, hari ini kita mau ngomongin soal ASI. Sebenarnya menyusui juga asik loh. Iya. Nggak pernah kan? Maksudnya gimana nih? Maksudnya saya kan, disusui nggak pernah waktu kan kecil? nggak pernah kan, maksudnya. Oh iya, nggak ngerasain. Pokoknya laki-laki tuh nggak bakal ngerasain. Kalau perempuan kemudian menyusui itu tahu tuh bagaimana rasanya tuh. Udah deh nggak bisa dibayangin, nggak bisa diceritain. Bukannya ada sakitnya juga ya? Ada, katanya, tapi tuh waktu pandang-pandangan sama bayi kita tuh ya Ci. bonding. Bondingnya itu tuh nggak bisa dirasain sama semua. Makanya kalau ngomongin ASI tuh ya kadang-kadang mikir, aduh inget ya waktu anak masih kecil-kecil waktu nyusuin. Tapi belum tentu semua orang bisa. Itu kan dia. permasalahannya. Hari ini kita bahas lagi. Bahasnya itu jadi lebih ke arah bahwa gimana dapetin ASINya udah gampang, banyak, kualitasnya oke. Nah itu dia, dan juga nggak semua orang tahu bahwa sebenarnya ASI itu disiapkan sejak mungkin kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan kali. Jadi tuh emang udah tekadnya udah jelas. Iya. Cita-cita apa? Menyusui. Nah itu dia. ASI eksklusif ya, itu bagus banget tuh ya. Iya, jadi dari dia mulai TK gitu udah disiapin buat gedenya. Kejauhan. Makanya hari ini kita mau ngobrol nih tentang menyiapkan ASI berkualitas untuk si kecil. Bareng dua tamu yang sangat amat keren sekali. Siapa aja? Yang pertama, kan tadi ya kalau kita ngomongin ASI itu sejak hamil udah disiapin tuh ASINya. Jadi nggak kagetan nih Nggak sebetulnya. kagetan. Makanya kita mau ngobrol sama Dokter Objin. Ini kakak saya ternyata. Siapa? Dokter Arum Purnagari, spesialis obstetrik. Padahal baru kenal, baru tahu. Oh, Unpad juga. Iya, baru kemana tahu. aja gitu, satu lagi. Nah, begitu udah keluar, brojol, jebret ya kan. Ganti dokter dong. Ganti dokter. Urusannya sama dokter anak. Makanya kita mau ngobrol juga sama Dokter Armila. Ini yang di lagu loh. Oh, Armila. Itu ada kaknya, gimana sih? Dokter Armila Ramadhani, spesialis anak. Oke. Gitu. Jadi di segmen 3 boleh nanya langsung. Mama-mama muda biasanya sih nggak pakai telepon-telepon. Iya. Pulsa mahal ya. Pulsa mahal. Jadi mendingan langsung aja pakai Instagram tanyain semuanya. Atau yang lagi nyusuin sekarang kalau ngerasa ada permasalahan, yuk boleh dong ditanyain. Itu Pokoknya dia. segmen 4, segmen 5 kita bahas semua ya. Dan kalau misalnya emang pengen nelpon, ada aja kali yang mau nelpon kan. Boleh. Kalau nelpon masih boleh di 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk luar Jakarta jangan lupa pakai 021 5743478. Dan tadi kalau mendingan Instagram aja lah gitu kan. Atau barangkali yang mau nanya mengenai sosial budaya ekonomi. Aduh, itu berhubungan lewat sama telepon. ASI. Itu lewat telepon aja ya. Nggak ada hubungannya padahal ya. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Hari ini kita akan ngomongin soal bagaimana menyiapkan ASI yang berkualitas. Wih, sedap banget ya. Karena pada dasarnya menyusui secara eksklusif itu mestinya jadi cita-cita semua perempuan. Iya, betul. Kalau yang udah lewat ya udahlah nggak apa-apa ya. Bikin lagi ya lagi nggak maksudnya. mungkin Iya, kan iya. ya. Tapi sekarang sebetulnya kita malah mau ngajak semua yang masih muda, yang barangkali juga baru nikah, baru program hamil, karena ternyata disiapinnya dari jauh sebelumnya supaya Iya. ASINya berkualitas. Itu dia, makanya kita akan undang nih sekarang nih Dokter Kakaknya, Arum. Cie, kakaknya Dika, Kalau di Dokter Unpad manggilnya Arum. Teteh. Oh iya Teteh bener. Iya, Teteh. silakan Teh Arum. Yes. Teh, silakan Teh. Silakan Dokter Arum. Tapi pada saya sih sebenarnya ngopi daripada ngeteh. Oh, beda cerita itu. Apa kumaha damang?
Dok? Pangestu. Iya, kayaknya sebenarnya sudah banget. Ini kayaknya jarang banget loh. Kayaknya beda acara. Iya, kenapa jadi TVRI Bandung? Iya. Dok, sebetulnya tuh masih banyak ya yang kayak sepupunya Dika. Sepupunya Dika tuh udah bukan nanya gini, bukan nanyanya mendingan ASI atau formula, bukan. Dia langsung mutusin formula mana mereknya yang bagus. Mana yang bagus kan lebih serem lagi jadinya. Berarti kan nggak ada niatan untuk ngasih ASI dong sebetulnya. Gimana tuh, Dok? Iya, tapi memang beberapa masih ada berpikir kayak gitu karena kan ada mitosnya ya, katanya formula lebih bagus gitu ya. Padahal formula kan dibuat sampai harganya mahal, itu nggak ada yang menyamai isinya dengan ASI gitu kan. Artinya ya udah paling bagus di ASI gitu. Tapi sekarang makin lama, makin kesini sih alhamdulillah sih banyak ketemu ibu-ibu yang udah pengen ngerti banget, gitu ya. Iya pengen banget gimana caranya. Tapi kadang-kadang supaya ada yang bisa punya eksklusif. masalah kan dok, maksudnya dia nggak bisa gitulah ceritanya. Iya, itu juga banyak faktornya ya. Sebenarnya pada hakikatnya sih perempuan bisa menyusui, cuman banyak faktor pendukung yang sebetulnya tuh yang beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita itu malah menanyain mengenai gini, apa kan kita kalau udah habis lahiran diajarin masas. Nah, tapi ada juga yang belajarnya tuh sebelum lahiran. Nah, sebetulnya tuh boleh nggak sih belajar masas payudara buat ASI gitu, ngeluarin ASI sebelum lahiran atau bahaya sebetulnya? Kalau belajar sih memang dari awal kita ada tahapannya ya, dari pas lagi saat 7 bulan tuh kita udah mulai konseling gitu supaya tahu tuh aware apa sih yang mesti dipersiapkan. Jangan kaget gitu pokoknya, Iya. jangan udah baru apa kan anak pertama kali ya dok ya yang paling ribet tapi, kan gitu ya. Iya, kita mempelajari tapi nggak melakukan dulu, nanti melakukan kayak pokoknya kita mempelajari tapi kita tidak langsung mempraktekkan memijit tidak. Iya, karena kalau zaman dulu mungkin ada ya dibersihkan puting, tapi kan kalau membersihkan puting kan ada perangsangan ke hormon oksitosin, jadi bisa merangsang kontraksi. Jadi yang nanya mengenai bahaya apa tidak kalau kita udah mulai memijat-mijat pas masih hamil, bahaya itu sebetulnya. dulu nanti pokoknya kalau ada perangsangan ke puting itu nanti dilakukannya pas lagi saat mendekati lahiran atau mau ngebersihin nih udah 9 bulan aja deh ngebersihinnya, jadi kalau misalnya emang kontraksi pun juga kan nggak masalah. Emang udah saatnya gitu. Oke ya. dok, berarti di luar masas deh kira-kira apa aja sih dok yang mesti dikerjain supaya pas lagi hamil itu ntar pas keluar anaknya mantap ASI. Keluar anaknya ternyata manusia, oh ya Iya, tentunya manusia dong. Masa keluar karcis parkir? Materi ya berarti ya. Materi. Silakan. Gitu. Oke, jadi Ini kenapa jadi semuanya orange ya? Iya ya, tiba-tiba saya ada ya? orang dikit doang Ini cuma ornamen doang. saat nih. Saatnya. Lanjut dong, lanjut Silakan. Gitu. dong. Jadi sedikit banyak kita supaya terarah kita lihat dari sini aja dulu ya. Jadi kita mau mempersiapkan ASI berkualitas untuk si kecil. Pada hakikatnya gini, kalau ASI itu sesuatu yang natural kan ya, untuk bayi sebenarnya. Iya. Kalau bayi emang dia secara alami ada proses sucking tuh dari pas lagi saat hamil kan, pas lagi di dalam kandungan. Tapi kalau untuk ibu sebenarnya kemampuan untuk menyusui itu didapatkan. Jadi dari hasil proses belajar gitu ya. Makanya kita di sini mengedukasi, mensupport ibu-ibu supaya aware gimana sih ASI itu kan, gimana caranya biar dia makin pede gitu memberi ASI ya Diulang kan. ya dok ya, jadi gini, kalau si ibu supaya dia pintar nyusuinnya, dia mesti belajar. Ya. Si ASI-nya, ya pasti keluar sih sebenarnya. Iya. Dan yang sebetulnya malah yang, kalau si bayinya belajar juga nggak menyusu? Dia sebenarnya udah punya insting. Udah punya Cuma insting. kita mengarahkan ya. Bahkan begitu dia keluar gitu. langsung hamil, langsung lahiran kan langsung bisa nyari kan? Iya. Jadi kita bedain nih, gitu kan. bedain antara si anaknya sama si ibunya. Kalau ibunya kudu belajar, Iya. makanya barulah pada dasarnya Iya. gitu buat kan dia. secara nggak sadar kita aja pas lagi nyusuin kan ibu kita ngajarin kan, emang semua dilakukan dengan proses belajar. Udah alamiahnya begitu sih sebenarnya. Kalau mau canggih belajar dulu, usaha-usaha. Nah, Oke iya. dok, oke Oke, Dok. dok. Dok emang doyan ini ya dok ya, warna ini ya, orange ya? Pas aja. Oh pas aja. Udah tahu kayaknya memang ya kita ini orange. Ini tuh aku mau ngeliatin dulu gimana tuh isi dari payudara sendiri kan. Itu isinya tuh kalau mau dibayangin tuh kayak jeruk balik kali ya. Jadi banyak lobus-lobusnya, banyak tempat-tempatnya. Nanti semuanya tuh akan Isi keluar, gitu. ya saluran-saluran nanti bakalan bersarang di puting gitu ya. Makanya kalau misalnya dibilang kalau nyusun itu sampai ke areola. Kenapa? Karena emang di situ itunya Keluar pompanya. juga. Ya, kalau di ujung Nekennya harus di situ. Iya. Jadi yang di ujung tuh cuma salurannya doang iya. gitu. Jadi kalau Oh. misalnya, aduh kok nggak keluar dikit, ya karena ternyata melekatnya cuman di Oh jadi ujung bagian si saja. areolanya itu yang sekeliling puting itu tempat untuk mompanya, bukan keluarnya tapi ya? Iya, ya Kan pokoknya keluarnya tuh di areolanya sih di tempat yang hitam-hitam sini kan. Ini nih pemirsa barangkali yang sukanya bolak-balik kenapa nggak bisa keluar karena posisinya salah. Bukan anaknya, bayinya yang salah loh. Bayinya sih udah punya insting. Iya. Dia mesti diarahkan bahwa Iya. sebetulnya waktu dia ngisap jangan cuma
putingnya gitu. Iya, sampai masuk lebih dalam, sampai semua mulutnya menutupi ke areolanya. Karena kalau lihat dari sini kan jadi kebayang, oh emang harus di situ tuh, karena emang di sini tempatnya. Kalau kan bentuknya payudara beda-beda ya dok. Ya, kalau misalkan putingnya agak lebar itu kan nggak mungkin masuk semua juga dok. Iya, sebenarnya jadi intinya bukan bukan di putingnya. Oh, gitu. Jangan cuma putingnya, karena kan pumpingnya tuh di areolanya gitu. Nah, kalau lihat dari sini makanya di sini dilihatin ya berbagai macam bentuk payudara, karena mitos juga tuh, aduh aku payudaranya kecil, aku bentuknya kayak gini, makanya nggak ada susunya, maksudnya ada asinya gitu. Padahal yang penting dalamnya gitu kan, jadinya nggak penting apa ukurannya, terus bagaimana putingnya, artinya macam-macam kan. Jadi kan gini, ada orang yang payudaranya besar tapi asinya sedikit. Nah itu karena memang turunan gitu ya, genetiknya aja. Dulu juga ibu saya memang sedikit kok, cuma bisa 2 bulan nyusuin. Atau barangkali salah aja caranya. Itu ada terusannya? Ada terusannya. Oke. Dok, tanggung. Sebaliknya juga nih, ada nggak orang kecil payudaranya, tapi asinya melimpah-limpah? Bisa ya? Bisa. Disimpan di mana itu stok? Iya, kalau di kulkas ya sampai melimpah-limpah ya, sampai di ini didonor-donorin. Oh iya. Iya, jadi nggak penting gimana bentuknya, yang penting tuh emang semua isinya sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya kan sekarang banyak judgement dan yang lainnya ya, kamu sih kecil atau apa bentuknya kayak gitu. Itu mitos ya, karena semuanya isinya sama kayak gitu ya akan melalui hal yang sama juga. Kita punya modal yang sama dan semua bisa mestinya ya caranya. Memang tantangannya nanti dibentuk putingnya kan. Tadi mulutnya apalagi yang prematur mulutnya kecil, putingnya besar gitu kan. Itu nanti pas lagi saat menjalani proses dari konseling dari pas lagi saat hamil nanti akan diajarkan kan cara-caranya diajarkan gitu. Ingat semua ya, ada solusi gitu. Ingat loh, pada dasarnya pemirsa waktu menyusui itu si ibu itu belajar, nggak tahu-tahu canggih enggak gitu sebetulnya. Lanjut dong ya. Nah ini makanya diliatin kan, ini keadaan pas lagi saat tidak hamil, ini saat hamil udah mulai bengkak tuh, udah mulai keproduksi asinya, sama pas lagi saat setelah lahir, pas lagi saat menyusuinya. Ini udah keisi ya. Sama asi ini jadinya asi, ya. ini udah lagi mulai ngebentuk tuh duktus-duktusnya. Nah ini pas lagi saat hamil ya hormon-hormon ini yang berpengaruh, progesteron, estrogen, prolaktin. Pertama progesteron dulu yang naik dihasilkan sama plasenta kan. Nah, lalu dia akan merangsang juga prolaktin. Nah, langkahnya pas lagi saat 5-6 bulan tuh udah mulai kadang-kadang ada yang suka bisa udah mulai keluar ya. Tuh, saya juga ngerasain gitu. Tuh, pokoknya masuk 6 bulan tuh udah keluar ya maksudnya walaupun nggak perlu dipencet keluar tuh setetes gitu. Tapi memang belum warnanya putih gitu ya. Kadang ngilu-ngilu kan gitu. Tapi dok kalau kemudian ada yang prematur berarti ibunya tetap masih bisa menyusui ya? Karena kan 5-6 bulan kan udah bisa nih, udah siap sebetulnya. Sebenarnya gini, dan satu lagi ya, ini mungkin lebih bakal kebayang, dia tuh mulai kebentuk dari trimester 2. Dari 16-22 minggu tuh udah mulai ada pembentukan duktus itu ya gitu. Nanti pas lagi saat lahir progesteron turun tuh, drop banget kan gitu kan. Nah, karena kenapa progesteron turun? Karena plasenta udah lepas. Karena kan progesteron dihasilkan oleh plasenta. Plasenta lepas, turun, itu langsung mengeluarkan itu asinya gitu. Jadi mau dia lahir 7 bulan, 8 bulan itu akan tetap aja. Karena ada lonjakan turunan dari progesteron ini yang bikin jadi asinya tuh keluar, jadi kayak ngebuka kerannya gitu. Ngebuka kerannya di situ. Nah, itu makanya tak masuk ke laktogenesis yang kedua ya pas lagi saat asi keluar itu. Boleh dok. Nah, boleh dulu ya dok ya. Jadi gini dok, kalau misalkan kemudian anaknya prematur gitu ya. Kan malah kan suka ada susu formula khusus buat anak prematur, mahal banget, terus ada segala macamnya. Mana lebih bagus sama si susu si ibu yang kalau prematur kan kadang-kadang tuh si ibunya punya susunya sedikit banget gitu ya. Mana yang lebih baik? Sebetulnya apa yang harus kita pilih pemirsa? Nanti kita bahas lebih jauh ya. Sama juga mau nanya juga nih Kak, sebenarnya kalau untuk pas lagi hamil perlu nggak sih misalnya pakai suplementasi atau banyak-banyak makan daun katuk ya kan seringkali gitu kan? Ya masa lagi hamil? Ya makanya itu dia mau nanya ini. Oke, buat yang mau nanya juga boleh dong segmen 3 telepon 5743476 untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga masih boleh via Instagram tinggal ketik aja nih DM ke @haldokter_tvri. Iya, jangan kemana-mana ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter, masih ngebahas mengenai bagaimana menghasilkan ASI yang Mantap. yang mantap, yang berkualitas gitu ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Barengan sama Dokter Arum. Yes. Dokter Arum, kita jawab pertanyaannya. Ini nanyain gimana caranya apa dari hamil makan katuk. Iya kan gitu ya, amat banyak sih. kan daun katuk, daun singkong, daun pintu, daun telinga. Kena tuh. Dia nggak ngerasain sih waktu kita kenyang sama daun katuk. Sekarang sih udah nggak pakai daun Udah nggak katuk pakai. kali, udah pakai itu ya Sampai pil-pil iya. gitu loh. Iya. Udah ada pil yang ekstrak kan udah Ekstrak. banyak gitu. Tapi pada dasarnya kalau yang tadi, boleh nggak sih dikeluarkan lagi materinya Dokter Arum? Jadi kalau misalkan kan 5-6 bulan udah terbentuk. Kalau sampai kemudian prematur, kan biasanya sedikit banget tuh. Nah, apakah si formula jadi pilihan atau gimana? Ya jadi kalau misalnya pas lagi saat setelah lahir pasti kan juga ada penyesuaian ya sekitar 1-2-3 hari lah kadang-kadang untuk bisa lekatannya baik, Iya. ASI-nya juga banyak yang keluar. Jadi nanti makanya pas lagi saat dirawat tuh baik juga kan ditimbang, dilihat dia dehidrasi atau enggak. Kalau dirasakan oleh dokter anak ada indikasi untuk pemberian susu tambahan, maka akan disarankan. Jadi itu sesuai kalau dengan memang ada indikasi. saran. Nah, Iya. berarti ini ceritanya adalah bukan si orang tuanya yang milih, Iya. tapi biasanya dokter anaknya yang menyarankan. Oh, emang Betul. kurang nih ceritanya. Tapi tetap aja sih pegangan adalah yang si ASI tadi kan. Iya. Karena kan katanya ASI tuh kalau anaknya umur berapapun dia ngikutin berubah terus ya dok ya? Iya, betul. Jadi kalau memang anaknya keluar 7 bulan, nah dia tuh sesuai untuk anak umur 7 bulan. Canggih banget berarti. Iya, Canggih ya ya? udah. Sampai otomatis Udah gitu. otomatis, jadi udah tinggal makanya duitnya mendingan buat beli bakso, beli makanan supaya Buat emang ibunya itu gitu ya, tinggal, kita protein. tinggal ngasih nyodorin ke dede kan, kita sesimpel Kan itu enak ya? sebenarnya. Iya. Dok, tadi dok sesimpel kalau itu. bicara soal kayak suplemen lah atau susu kehamilan yang udah mungkin ada tuh efeknya buat ASI-nya biar bagus. Segala macam ada isinya lah. Perlu nggak sih pokoknya. dok sampai begitunya? Makanya kalau tadi kan dilihat kan berarti semua itu secara alamiah emang akan terproduksi terjadi, kan ya. gitu kan. Jadi kalau misalnya yang vitamin itu ada 2 macam, ada yang untuk isi ASI-nya sendiri, ada yang untuk suplemen menambah produksi ASI kan. Berarti yang kayak kandungannya sama Jadi banyaknya. kualitasnya sama kuantitas Kuantitas, gitu. Jadi kalau kayak isinya fenugreek gitu, itu juga ada batas maksimalnya, tidak disarankan buat yang masih hamil lebih dari 100 gram gitu. Apa tadi ya. dasarnya, Dok, yang- Yang isinya biasanya kan kayak fenugreek ya, itu kan yang ada di daun katuk dan yang Daun lainnya katuk itu ya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya secara alami kita makan ya nggak apa-apa, boleh aja. Jadi Beda kalau sama yang ekstrak maksudnya Iya gitu. Jadi kalau misalnya disarankan sih yang alami aja, tapi kalau suplemen tidak disarankan pas lagi saat masih hamil gitu. gitu. Karena Nanti kalau berefek kalau udah sudah lahir menyusui, baru. silahkan. Jadi lebih ke arah gizinya seimbang, Iya, makannya tinggi jangan sampai kurang gitu aja protein, ya. iya. Intinya juga maksudnya perlu nggak harus, tapi kalau mau ya boleh aja, tapi ada batasan juga. Tapi kalau Untuk hamil mah yang- nggak usah ya. Nah, kalau hamil Iya, yang setelah yang melahirkan. yang suplemen untuk hamil untuk Nggak menambah ASI disarankan. tidak Oke. disarankan. Ada lagi dok, lanjutkan dok. Berarti susu hamil nggak perlu amat dong dok. Susu hamil kan Sumil, sumil ada nggak sumil, sumil? sumil itu kan ada Atau kan. mungkin buat yang lain susu mungkin, Dok. untuk hamil ada macam-macamnya gitu loh katanya. Udah Iya. segala macam jadi dapat semua nggak ada yang kurang gitu. Tapi sama dokter kan dikasih juga pil apa sih asam Iya, folat. yang apa-apa. utama tuh kan yang makanan kita sehari-hari. Itu Itu yang kan utama ya. suplemen tambahan, tapi karena dari penelitian dilihat oh ternyata kalau di perkotaan nih asam folatnya kurang, zat besinya kurang, jadi makanya dikasih lah gitu. Tapi susu hamil kan kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak ya gitu karena kan ada agak Ada juga yang anaknya diare kalau minum gitu. susu gitu kan Jadi ya. yang utama sih makanan Jadi nggak susu wajib nggak ya susu wajib. Nggak wajib. Jadi nggak usah repot-repot Yang amat lah wajib ya. makan Udah yang lagi. bener. Oh itu dia. Maka dok, kalau ada lagi dok Apa mungkin. tadi? Hah? Apa tadi? Sunnah. Oh, Tidak sunnah. wajib ya. Silakan dok. Ya ini tadi kan kita udah bahas ya, sekarang yang ini mau ngeliat ini pas lagi saat kita nyusuin ada perangsangan di puting, nanti dia bakal ngasih sinyal tuh ke kepala, ke hipotalamus, nanti bakalan keluar hormon oksitosin dan prolaktin barengan. Ini tuh kalau misalnya berkolaborasi tuh oke banget buat menghasilkan ASI yang banyak. Ser langsung Iya, tuh ya, sampai gitu. muncrat-muncrat ya. Dok, Dan ya. ternyata oksitosin juga dia tuh memang akan membuat kontraksi rahim kan. Jadi pas lagi saat kita baru lahiran menyusui itu Suka kerasa tuh juga gitu ya. bukan cuma buat dede doang, tapi buat kita juga. Jadi bagus. nifasnya itu cepat, darahnya cepat selesai gitu kan. Jadi makanya tapi pas lagi saat nyusuin ada rasa kram itu nggak apa-apa, itu nggak bagus. masalah gitu Berarti ya. dia emang berkontraksi dengan baik gitu. Jadi bukan kemudian berhenti nyusu, bukan, malah itu bagus sih kram tadi tuh. Kadang-kadang kan aneh, Oke, lu oke. kok sakit banget, emang kan rasanya kan kayak Heeh, kayak, keperes. diperes kayaknya Tapi ya. itu Oh tanda iya yang emang iya baik. itu aku juga tuh. Oh enggak. Parah mulai. Gitu. Jadi makanya begitu kita ngelihat
dede kan, ada rasa happy-nya, rasa itu bakal juga ngeluarin hormon-hormon yang lain, endorfin dan yang lain itu makin bikin tanpa dia harus lari-lari keliling kompleks dia dapat endorfin. Itu tapi kan bonus dong, menyusui itu nggak mau kalah. hal yang nagih, bikin kita pengen lagi. Makanya aku sampai 4 karena pengen lagi geser. Nah ini kita lihat produksi ASI itu ada yang hal bisa meningkatkan sama bisa menghambat pastinya ya. Nah kalau meningkatkan itu makanya kita lihat nih hormon-hormon neurotransmitter yang berpengaruh gitu. Dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Dan ternyata semua ini berhubungan dengan keadaan kalau kita happy gitu kan. Jadi intinya adalah buatlah si istri-istri itu happy gitu itu kan. rasa saing, suami ya berarti itu ya. Rasa saing ya dok. Mengatakan Jadi pas saat kita ingat bayi kita ada rasa happy, seneng nih kita punya keturunan, dengar suara bayi juga happy gitu kan, ada rasa sayang, ini percaya diri juga. Jadi ini yang bikin jadi meningkatkan hormon-hormonnya jadi akhirnya makin deres. Kalau gitu pas lagi pumping harusnya video callan juga kali ya kayak sama bayinya deh. Tapi kalau sebenarnya di kantor misalnya gitu kan sering ya ibu-ibu nggak kantor. usah gitu, kalau lagi inget-ingetan aja, inget banget ya. Itu langsung iya, kenceng banget ya rasanya. Gitu ya? Iya. Apalagi kalau lagi nyusui terus dia matanya ngeliat ke kita kan langsung dia udah bisa ngeliat gitu. Jadi ini adalah pengalaman yang nikmat sebetulnya, yang laki-laki kan nggak bisa ngerasain ya. Sebagai perempuan jangan sampai kelewat nih pengalaman ini gitu ya dok. Ini tuh anugerah banget ya kalau masih buat yang punya anak. Dan yang menghambat itu yang juara nomor 1 buat menghambat adalah stres. Gitu ya. Oh, berarti lingkaran setan juga dong tuh. Kalau orang asinya kurang, dia makin stres, makin kurang, ya itu lingkaran syaiton ya berarti ya. Iya, makanya jadi yang lain cemas, rasa sakit, ragu, payudara terlalu penuh juga kan dia bisa ada efek inhibitor ke atas supaya menekan prolaktin kan. Jadi itu yang bikin jadi menghambat. Tapi yang faktor utamanya stres. Tapi waktu payudaranya terlalu penuh itu kan, tapi ya kan keluar langsung dok, langsung disusuin kan misalkan. Ada yang nggak sempet, misalnya nggak sempet pumping kerja, akhirnya endorsement, akhirnya bengkak. Makanya langsung jadi berkurang begitu produksinya. Ya, makanya ada power pumping ya. Jadinya gimana cara kita supaya asinya banyak, ya tiap 3 jam tuh disusui atau dipumping. Kalau si anaknya udah, jadi tiap 3 jam. Supaya si kepala badan punya memori, tiap 3 jam aku harus menghasilkan lagi gitu. Jadi karena terbiasa. Makanya memang penting banget ada ruang pumping ya. Iya, supaya enggak Zaman dulu sih masih di toilet mau nggak mau ya gimana lagi ya dok ya. Ya, nah supaya ini semua sukses, makanya kita ada 7 waktu konsultasi laktasi. Ini tuh WHO yang menyarankan ya. Dari hamil. Nah ini 28, ini menurut aku sih ini paling penting ya. Karena 28 minggu ini sebelum dia mengalami namanya mengasihi, ini harus melakukan dan ketemu tuh semua yang ada di rumah, terutama suami. Bisa di rumah ada mertua ada ibu atau ada kakak, supaya semua itu pada satu visi, satu misi gitu ya, mau ngasih ASI. Stres langsung mertua, satu visi. Beda dok, dia visinya beda dok. Pokoknya anaknya gendut gitu kan harusnya. Jadi itu semua jadi harus membuka mata kalau emang kita tujuannya sekarang mau apa. Nggak bisa yang zaman dulu ada perlakuan tuh dilakukan dulu sekarang gitu kan. Nah itu malah jadi emang kita semua harus bayangin ibu baru lahir, stres habis nyeri melahirkan, gimana dia hasilnya nggak keluar, nggak tahu caranya, terus yang lain pada menjudge dan yang lainnya, padahal itu akan makin membuat dia makin stres ya kan. Ini suasana gitu. mesti kondusif, semua mesti mendukung gitu ya. Dan yang paling dari utama 28 minggu. 28 yang utama supaya semua satu visi, satu misi di rumah itu akan mendukung dia supaya tidak stres 6 bulan. Ya, nggak yang nggak ada asinya tiba-tiba udahlah pakai formula, kan banyak kayak gitu ya. Oh iya, sehari kadang kan gitu ya. Kayaknya senyumnya kayaknya ini nangis terus anaknya gitu kan. Kayaknya relate banget ya. Saya mau komen takut mertua nonton, jadi saya nggak mau komen banyak. Kamu juga gitu? Enggak. Aku enggak sih sebetulnya. Enggak gitu-gitu amat karena kebetulan asinya melimpah lah gitu ya. Tapi dok, ada yang nitip pertanyaan udah masuk nih sebetulnya mengenai ini, waktu diperiksa putingnya dulu sih enggak masuk, tiba-tiba waktu pas kehamilan makin besar kok putingnya masuk, terus mendelep gimana tuh? Gitu dok, mendelep. Kan itu kan jadi agak susah dong. Agak susah. Nah itu nanti akan diajarkan gimana caranya, entah dilebarkan dulu atau ada pullernya yang supaya dia keluar. Tapi sebentar dok. Tadi yang namanya puting mendelep tiba-tiba itu emang normal ya? Maksudnya itu bukan suatu penyakit atau? Ya bisa jadi mungkin lemak di payudaranya jadi lebih banyak, badan bertambah kan gitu. Enggak, ini bukan yang karena pemeriksaan payudara Cancer sendiri, itu ya, bukannya bukan kan ya. lagi hamil ceritanya dan sebelum-sebelumnya kan enggak. Gitu. Tapi memang dari 7 bulanan tuh kita udah tahu nih modalnya kita apa, kurangnya apa gitu ya. Terutama peran suami ya harus mendukung ya, karena
Di Dia saat mendukung, dia istrinya menyanyi. Ya, minimal mendengarkan, nggak ikut menekan dia nanti pas lagi saat dia mau menyusui. Gimana sih gitu aja gitu ya dok? Makanya kan sekarang ada namanya ayah ASI loh. Iya. Kenapa dia yang memberikan ASI? Enggak dong, mendukung. Kita supporter Karena cheerleader. kebiasaan itu bukan cuma perempuan aja, laki-laki juga. Katanya sih dia ayah ASI, kita tanya ya dok. Jadi ya. kalau ada Gimana, busui ada coba? asui ya. Iya. Tapi kamu ngapain waktu istri ngasih ASI, kamu ngapain? Aku nyemangatin Nyemangatin pakai gimana? pom-pom. Ayo, semangat. Ayo gitu. Ayo, pengen Enggak dong, pom-pom. enggak. Kita bikin tenang gitu loh. Enggak kalau kita misalnya lagi ada Langsung kasih hadiah. enggak gitu segitunya. ya. Enggak selalu gitu loh. Kadang Belanja kita ya abis ini gitu. enggak selalu material. Oh, Iya, iya. bisa Kadang-kadang cuma pijit-pijit. ngomong gini, yuk kita bisa kok. Itu aja udah yang, aduh, gitu ya? kan. Iya, Ya. Semua yang layang istrinya kan? Enggak, saya mah Bisa aja ya. saya harus jelas-jelas aja nih di Keras hidup ini. semuanya kayak Delia ya. Lanjut, Dok. Terus lanjut nih dari lu 36 minggu kan, nanti udah mulai ada kelas laktasinya kan, gimana manajemen menyusui, nanti ada apa aja nih yang kendala yang mungkin dapet ada datang gitu kan. Nah setelah melahirkan ini biasanya dilakukan juga kan di rumah sakit, ada bimbingan kan, gitu kan nanti ada konselor laktasi biasanya Iya. datang kan, gimana caranya dan juga bayinya juga langsung IMD kan, itu juga menentukan keberhasilannya juga. Nah lalu setelah itu udah belajar nih, sehari kemudian kan di visit lagi sama dokter konselornya kan lihat bisa nggak, gimana posisinya. Karena nanti pas setelah 24 jam kan biasanya dia pulang supaya dia ke rumah tuh udah punya bekal gitu. Nah 1 minggu dievaluasi lagi ada kendala nggak di rumah. Nanti kan juga berat badan bayi, oh ternyata berat badannya turun, belum naik atau nggak naik, ada masalah nggak sama pelekatannya. Lalu 1 bulan dan 2 bulan setelahnya buat ngelihat ada giginya kesulitan dan 2 bulannya itu untuk yang bekerja gimana caranya penyimpanan ASI. Jadi untuk yang mau lagi cuti pun juga tidak harus buru-buru pumping ya, kecil kalau dia udah berlebihan gitu. Karena yang penting yang utama di 1 minggu 2 minggu pertama tuh memberikan ASI yang banyak supaya dianya nggak kuning bayinya gitu. Oke, dok, mungkin boleh dulu dok. Kalau bicara konsul dok ya, maksudnya kan apakah harus ke Opjin? Atau sekarang juga bisa misalnya ke bidan. Atau bahkan ada loh kayak orang-orang yang memang dilatih gitu. Betul. Untuk bisa Kan jadi ada konsultasi. konselor laktasinya IBC. itu kan nggak selamanya harus bidan. Nah, itu dia. Nah, kapan kita ke dokter Opjin kebidanan, maksudnya. kapan kita cuman ke konselornya aja boleh kok ya, Nah. nanti dibahas lebih jauh pemirsa. Iya, dan masih boleh nelpon juga di 574 3476 untuk yang Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021 574 3478 dan juga masih boleh ketik aja via Instagram DM ke @halodoktr_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngobrolin soal bagaimana menyiapkan ASI biar mantep nih buat si anak. Eksklusif, Cakep. tapinya kualitasnya sedap gitu ya. Nah, tadi sih ada pertanyaannya Dika ya. Iya, jadi kan gitu dok, katanya kan 7 kali tuh ngomongin ASI doang. Kan sekarang udah banyak, ada dokter Opjin ngomongin ASI, dokter anak juga. Nggak ikhlas banget ya ke dokter kebidanan, sekali nggak mau. Harganya beda ya, pertanyaannya harganya kan beda gini, konsulnya ya. Boleh nggak Nah. kita ke konselor? Boleh kan Nah. jawabnya. Nah, kapan kita ke konselor? Kapan kita harus ke dokter Opjin atau kebidanan? spesialis lah gitu misalnya. Cari yang termudah, yang paling dekat. Jadi jangan sampai menyulitkan. Kita udah perlu sesuatu, ya cari yang terdekat dulu. Nanti gitu. kalau misalnya sudah cukup di situ, berarti cukup di situ kan. Tapi kalau misalnya ternyata belum bisa ditangani oleh Ternyata ada permasalahan lain gitu, dirujuk. baru dirujuk. Tapi kalau misalnya ternyata akses ke konselor cepet, akses ke dokter Opjin deket, ke dokter anak deket, ya nggak apa-apa gitu. Terserah yang mana terdekat aja aja. boleh. Ya, gitu. tapi ya pasti akan lebih beda kan konsultasinya. Cuman kalau misalnya susah sampai harus jauh kemana, ya yang terdekat dulu yang ada. Karena pada dasarnya semuanya punya materi itu ya Baiknya kan. dokter Arumnya Iya, yang iya, terdekat iya. aja gitu. Ya Yang oke, gampang-gampang sip. Ya Gitu. dimana ternyata dia di mana harus susah juga kan. Malah nggak kekejar nanti ya. Dia stres juga Tapi kan. dok, dokter Adla udah di depan pintu. Silakan dokter Adla. Dokter Armila. Armila. Iya, kan ada lagunya gitu. iya. Oh, Karmi. Silakan dok. Hati-hati ya dok, silakan. Pagi, Dokter Armila. Silakan dok, apa kabar dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Dokter dari Unpad juga ya dok ya? Enggak, saya Oh, dari bukan. Universitas Sumatera Utara dong. Ih, jauh. Oh, kita ngomongin sekarang susu bukannya usu ya dok ya? Iya. Kok bisa ke situ ya? Tapi nyerempet kan? Nyerempet sih. Dok, kita lanjut ya dok ya, karena tadi kita udah belajar banyak waktu kemudian anaknya belum lahir. Begitu anaknya udah lahir,
lompat dong dilempar ke sini. Masa langsung lompat, anaknya kan jalan juga belum. Anaknya nggak lompat, tapi kan diserahkan terima ya, ini udah selesai nih, udah sehat bla 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 bla. Tapi walaupun ada beberapa yang mesti tetap diperiksa ya, Dipantau. ada konsultasinya. Kita keluarin materinya dokter dong, Armila dokter ya? Armila. Oke. Tapi benar ya dok ya, Armila bukan Carmila ya dok? Bukan, Dok. Bukan rupanya. Nggak boleh lagi ya? Enggak, udah segitu doang. Monggo, Dokter Armila. Di swab aja dok, yes. Jadi nggak disangka lagi, emang ASI itu merupakan makanan alamiah terbaik buat bayi. ASI juga memberikan nutrisi terbaik buat pertumbuhan, perkembangan bayi, serta memberi proteksi terhadap penyakit infeksi kayak diare gitu kan. Kemudian Lebih juga kebal lah pokoknya ya nanti bayinya gitu. kemudian juga penyakit kronik di masa yang akan datang dong. Nanti pas dia udah dewasa. Seperti dok, benar. seperti misalnya. Seperti kayak DM, penyakit Diabetes. keganasan, seperti itu, darah tinggi. Jadi kalau masih ngomongnya begini nih, tapi anak saya pinter kok padahal nggak ASI. Ya nggak sekarang aja ya kita ngomonginnya Iya. ya, nanti masih 30 tahun yang akan datang. Nah, kemudian kandungan nutrisinya yang unik itu menyebabkan ASI ini memiliki keunggulan yang nggak dapat ditiru oleh susu formula manapun. Itu yang paling mahal pun. Betul. Kemudian ASI ini dianjurkan disusui secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan MPASI sampai dengan 2 tahun. Iya. Kemudian nutrisi ibu ini harusnya lebih tinggi ya dok, nanti kita berikan karena kan memang dia menyusui double ya, jadi tentu nutrisi yang diberikan lebih tinggi lagi. Tambahan kalorinya itu sekitar 640 kilokalori per hari dengan karbohidrat itu berkisar 45 sampai 60% dari kebutuhan total kalori. Nasinya boleh nambah. Nasinya boleh nambah. Maaf. Ya, kemudian proteinnya juga dok, yaitu sebesar 10 sampai 35%, begitu juga lemak 20 sampai 35%. Nah, konsumsi air juga kita mesti cukup ya, karena kan setiap Tapi hari itu kayaknya sih menyusui kalau gitu. air itu jelas lah dok, karena setiap Iya, nyusuin langsung haus banget banget, ya. iya. Kadang-kadang nggak belum selesai nyusuin udah mesti minum. Dok, kan ini pertanyaan yang diulang-ulang tapi ditanyain terus. Iya. Kalau ibunya makan cabe katanya, Betul. Nah, kan gitu kan, Ya. nggak boleh makan yang pedes, nggak Pedes. boleh. Nah. Tapi kan ibunya nggak, Santan, ya. kalau nggak makan pedes Nggak kayaknya nggak nafsu, nafsu. kurang. Nah terus gimana? Emang asinya ngaruh? Nyampe gitu, nggak Dok? dok si Iya, asinya itu jadi pedes? si ASI ini tadi rasanya pasti ada dok. Cuman ada? iya, tapi dia tidak menyebabkan si bayi menjadi diare atau sebagainya gitu. Jadi memang memang nggak ASI ada, itu nggak ada kemudian restriksi nggak boleh gitu nggak ada ya dok ya? Cuman rasanya akan menyamai dengan apa yang dimakan oleh ibunya. Ya nggak apa-apa lah, nyoba-nyobain ya, Ya, janganlah. cabenya level 10 lah. Nah, hari ini kita bakwan ya nak, Cie. Iya, Gitu dong. ini berminyak banget asinya kan, banyak gorengan. Lanjut Iya dok. dok. Jadi konsumsi air ini dikatakan memang sering katanya lebih banyak itu lebih baik atau lebih sedikit menyebabkan dehidrasi, tapi kita harus menyesuaikan aja dok. Baik. Kemudian ini adalah konsumsi vitamin yang dibutuhkan selama menyusui itu. Ada tambahan vitamin D itu sekitar 400 IU per hari. Sedikit amat dok. Iya, memang itu yang dibutuhkan. Ini tambahan dok, selain dari yang dikonsumsi ibunya. Berarti nggak perlu sampai, kan sekarang hampir 1000 IU. 5.000. Iya. 5.000 IU. Itu kalau defisiensi mungkin ya. Oh, Benar. oke. Jadi ini tambahan selama dia menyusui, dia Baik. perlu. Kemudian vitamin A itu sekitar 500 RE pada 6 bulan pertama dan 600 RE pada 6 bulan berikutnya. Jadi kalau 6 bulan berikutnya itu jumlahnya makin sedikit lagi dok. Iya. Dan vitamin E itu sekitar 3 mg per hari bila produksi ASI yang diinginkan adalah sekitar 600 mili per hari. Nah, kemudian vitamin C juga kita perlu tambahan dok, sekitar 200 mili per hari. Begitu juga dengan vitamin B2, B1, B6 itu dibutuhkan 0,5 mg per hari. Asam folat dibutuhkan sekitar 280 mg Tapi per hari. bukannya biasanya kita udah kalau datang ke dokter dikasih sekalian satu vitamin. Nah, semuanya Iya. sekalian gitu kan ya dok Iya, ya? tapi ini kalau dia mau hitung-hitungan. Oh, Dok, oke. maaf dok, hitung-hitungan ini tuh dari sejak hamil sampai Selama menyusui Menyusui aja. aja. Berarti hamil nggak beda lagi Nah, dong? Beda. lain, ngasihnya Iya. lain Lain. di sana. Asam folat juga sih memang, tapi lain ceritanya. Jadi ini untuk menyusui Ini di juga 6 beda bulan loh pertama. Kak, begitu dia 6 bulan berikutnya udah beda. Berkurang Oh, lagi iya. Udah masuk MPASI kebutuhannya. gitu ya? Ya, lanjut dok. Nah, begitu juga dengan mineral, zat besi itu diperlukan sekitar 15 mg, kalsium itu sekitar 1,5 sampai 2 gram per hari. Ini yang mungkin paling banyak ya dok.
Kalau fosfor sekitar 1.200 gram, zinc diperlukan 14 mg per hari aja pada bulan pertama dan 7 mg per hari pada bulan berikutnya. Berikutnya. Iya. Begitu juga magnesium sekitar 60 gram dan selenium itu sekitar 20 mikrogram saja. Kalau yodium itu kita anjurkan dari konsumsi garam yang di beriodium aja udah yang cukup beriodium gitu udah ya, Dok, cukup. ya. Dok, maaf dok, ini kan hitung-hitungannya agak jelimet dok ya? Iya. Ini bisa nggak sih dok kita misalnya kayak oke pakai buah atau sayur yang paling Iya, bagus lebih apa? ribet kali. Lebih ribet lagi Yang paling ya? gampang datang aja ke dokternya, Dok. Oh, Udah udah saya gitu. udah itu Oh, kali. nggak bisa gitu misalnya Atau pakai melalui susu. Oh, Susu ibu Ada menyusui. ya, Udah susu. sekalian. Jadi kan tinggal lihat komposisinya, kita sesuaikan Iya, sama nggak pernah kebutuhannya. nyusui Kan kurang relate ya? Nggak mau pusing ya. Iya. Nggak ngurusin anak, yang ngurusin segala macam. Ya udah kita minum aja telan gelak udah, nggak usah Iya, mikir benar. gitu. Iya, ya. iya, iya. Hidup itu dianggap Bikin gampang aja. Gampang aja, itu aja Nah, mungkin dok, tapi saya masih mau nanya, si handuk dong ya. Iya. Pengen nanya mengenai tips sama triknya dok sebetulnya. Supaya kemudian tadi kalau kualitasnya bagus, nyusuinnya juga gampang, ada tipsnya nggak sih dok? ada. Jadi pertama melahirkan itu pasti dia tetap harus IMD yang pertama. Kemudian pada awal-awal Kalau misalkan nggak IMD gimana emang dok? Apa kurangnya anak yang IMD sama anak yang nggak IMD? tentu perlekatan awalnya itu dok. Jadi makanya walaupun dia lahirnya SD kan ada kendala. Nah, itu. Kita tetap melakukan IMD selama 30 menit. Kecuali kalau S-nya mungkin yang itu ya, dokter Arum ya pakai apa biospinal gitu mungkin masih bisa kali dok? Apa gimana? Kalau gitu? Masih bisa, Bisa kan karena ya? kan saat ini kan biusnya spinal Sekarang dan sih ibunya dipaksakan sadar. IMD ya, maksudnya diusahakan. Kalau dulu mah kadang ya udah nggak, gitu, Entar dulu kadang aja. nanti dulu aja. Tapi Iya. kan sekarang, tapi bedanya apa anak yang IMD sama anak yang nggak IMD? Ini si bayi jangan anak bayi. Biasanya dok, bayi itu pada awal-awal kelahiran itu hasrat untuk menyusuinya itu justru lebih tinggi. Jadi kita usahakan dia untuk IMD, kemudian kalaupun nggak berhasil, ya dilakukan kontak sebanyak-banyaknya. Sama si ibu. Sama si ibu, ibunya. meskipun akhirnya nggak nyusuin gitu ya? Iya. Oke. Jadi dalam satu hari itu bayi itu sekitar 2 jam sekali akan merasa lapar karena hasrat dia menyusui itu pada awal-awal itu lebih tinggi, jadi harus lebih sering disusui gitu. Walaupun barangkali maksudnya kayaknya kan nggak berhasil kan. Maksudnya gini kan, bukan IMD-nya, dia nyusuin si ibunya sampai putus asa gitu. Oh. Anaknya masih nangis karena maksudnya Iya. Mungkin masih- cara perlekatannya iya. kurang tepat. Nah. Jadi pada saat menyusui itu maksimal mungkin si bayi membuka mulutnya. kan kalau kita peres nih ya, Iya, dok ya, Dok. waktu pertama kali kita nih yang kolostrum ya dok, yang kita peres pertama kan cuma sedikit. Iya, Itu benar. cukup untuk bayi. Cukup, karena memang sudah disediakan seperti itu. Jadi kebutuhannya cukup. Jadi nggak usah takut, udah Nggak usah dirapihin sama takut. Tuhan Udah disetting gitu loh. semuanya Jadi ya. segitu pun tuh sebenarnya udah cukup buat si Iya. bayi. Kalau si bayinya nangis terus emang iseng aja kali ya, bukan Enggak. Karena nggak bisa lapar. ngomong kan gitu. Jadi Mah semua boring nih pengen nangis. jalan-jalan kan nggak mungkin tuh dia ngomong. Jadi gimana tuh dok? Bukan Jadi kan dikit-dikit perlekatannya dok yang penting. Jadi kan perlekatan itu si bayi harus tetap buka mulut maksimal, kemudian dia menyusu bukan pada puting, tapi pada areola. Paling sering kan gini dok ya, ini anaknya nangis terus pasti lapar, pasti Belum lapar. Belum gitu. tentu. Iya. Kalau Tapi ibunya memang kan benar enggak ya, sih. tapi kan di sekitarnya tadi loh yang belum tentu mendukung kan, ini lapar ini anaknya. Iya gitu. benar. Dok, kalau soal durasi dok, berapa lama sih sebenarnya idealnya? 10 sampai 15 menit cukup, tapi kita harus merasa payudara kita kosong gitu. Kalau anaknya udah berhenti nggak mau lagi? Ya biasanya sih dok 10 sampai 15 menit, tapi kita nggak paksakan. Itu kan sepuas bayinya aja. Iya, kenyang mungkin. Apalagi bayi ASI yang cepat lapar karena kan mudah dicerna. Oh, jadi jadi biasanya sekitar dikit tapi 2 jam. sering gitu Iya, maksudnya. sekitar 2 jam dia akan merasa lapar lagi. Jadi menyusu itu sekitar 8 sampai Pertanyaan 12 saya kali. ubah. Kalau misalkan udah waktunya nyusu, anaknya tidur, dibangunin nggak? Nah dok? itu dia. Betul, 4 jam sekali itu mesti dibangunin. Harus dibangunin? Harus dibangunin. Jadi paling jauh tuh 4 jam jaraknya. Iya. Padahal kita udah doa-doa ya, ibu-ibu ya di rumah ya. Ya Allah enak, adem, Dok, dia lagi maaf, tidur. Dok. Ini 4 jam harus dibangunin itu sampai umur berapa dok? Ya sampai 6 Sampai bulan. umur Awal-awal kuliah. aja. Enggak dong. Enggak dong. Kasihan anak kuliahnya dong, capek ngantuk dong, banyak Di tugas awal-awal aja memang, Oh. karena kan nanti semakin lama produksi asinya semakin banyak juga, jarak menyusunya juga mungkin bisa 3 jam Makin sekali. jauh. Berarti begadang-begadang hebohnya ya sekitar berapa tuh dok? Ini pasti dia waktu Tiga ada bulan. Saya enggak, karena istrinya begini. nyusuin dia kayaknya nggak di situ ya. Di situ, tapi kok Ajar. bangunnya pagi saya ya. Berarti kan kelewatan saya jadi Pasti tidurnya. lah kelewatan. Iya, makanya. Pasti kan jadi pas awal-awal itu pas di malam hari itu pasti bangun dong si ibu. Pasti. Tapi kan kalau misalnya dia nggak menggunakan susu formula, itu lebih memudahkan si ibu kan. Iya, tinggal hap aja. Nggak mensterilkan botol lagi, Iya, nggak nggak beli perlu. sufor, ya kan. Kemudian sekalian ganti pampers mungkin. Gitu. Belum ribetnya ya, steril ini, steril itu. betul.
gitu kan ya. Tapi dok, balik lagi ya dok ya. Kalau anaknya tuh kayaknya bukannya kebluk sih, maksudnya anaknya tuh adem deh pokoknya. Tidurin jam 12 nih udah dia nyusu, ntar bangun lagi dia jam 5. Tetap harus dibangunin dok. Dibangunin. Kemudian kan nanti Aduh, cantik Kenapa sih? Nggak rela banget kayaknya ya. Bukan, ibunya mau tidur gitu kan, ya. karena kita kan harus menilai berat badannya apakah tercapai enggak Oh gitu. Oke deh. Dok, ada lagi dok pertanyaan gue sebelum kita jeda. Boleh. Apa-apa? Penasaran gitu. Kalau anak lagi nyusuin, ibunya boleh tidur apa enggak dok? sebaiknya Ntar dulu tidur. dok, jangan dulu. Ibunya mau Jangan tidur apa dijawab enggak? dulu. Oke, dalam posisi tidur apa matanya merem doang? Nah itu dia pokoknya semuanya lah. Oke, Kan nanti capek kita jawab. pasti kan Nanti kita ya. jawab ya. Sekalian di segmen 5 kita mau ngejawabin semua Instagram yang masuk Boleh, ya. Di ya. Terdiah Dokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa, jadi banyak nih orang yang bingung gitu kan. Kalau olahraga itu mendingan kita makan dulu apa nggak usah makan. Jadi sebenarnya begini, tergantung olahraganya apa. Kalau ringan-ringan aja olahraganya itu boleh nggak makan. Contoh nih ya olahraga ringan tuh kayak misalnya cuman jogging santai, jalan pagi, sepeda santai. Atau ada lagi tuh senam peregangan, itu kan ringan ya. Nggak ada kan orang tuh senam peregangan sampai nyawanya ikut meregang. Nggak ada, karena emang ringan gitu yang namanya senam peregangan ini. Karena kita tuh punya cadangan energi, bisa kita pakai kalau emang kita olahraga. Asal syarat yang pertama nih, olahraganya tidak terlalu berat. Napasnya jangan sampai ngos-ngosan amat. Karena yang namanya cadangan energi lemak ini bisa kepake bagus kalau kita nggak terlalu berat olahraganya. Yang ngeri itu adalah kalau dia olahraga berat tapi nggak makan. Banyak orang tuh dia nggak pakai makan langsung olahraga berat, akhirnya apa? Blackout. Tahu nggak? Yang lagi olahraga gitu kan tiba-tiba gelap semuanya. Rupanya token PLN-nya habis. Enggak, bukan itu. Jadi kita sebenarnya bisa aja yang namanya olahraga itu kita bikin tidak terlalu berat, bisa nggak makan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu lama nanti juga sama tuh, kehabisan energinya. Ya. Syarat yang ketiga, fotokopi kakak sama KTP. Enggak, kita bukan mau kredit motor, beda lagi. Jadi boleh banget silahkan kalau kita misalnya nggak makan, olahraga dalam keadaan perut kosong, asal ringan. Yang nggak boleh dalam kondisi pikiran kosong, takut kesurupan. Kalau kesurupan, repot nyari orang pinternya. Karena kita mesti ngeliat rapotnya dulu tuh pinter apa enggak ya kan. Ya malah kan repot gitu. Udah. Ya pemirsa, kembali di Halo Dokter karena sehat itu asik. Emang si Dika udah gak nyambung sama Asi ya, tapi bikin kita ketawa. Kita lihat dari belakang. Ini dia. Halo pemirsa, apa kabar? Kok nyapa lagi Gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi pinter dari rapotnya ya? Lihat Oke, rapotnya kalau gitu, bener pinter apa enggak? Kalau kita ngomongin Asi tadi, kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Iya. Gak ada urusan sama orang pintar tapi. Nggak ada. Tadi nanyanya kan lebih ke Boleh arah nggak? boleh apa enggak, apa ya saya lupa. Ini kalau nyusuin ibunya tidur. Oh iya, ibu dia mah saya gitu. sendiri pernah nanya ya. Boleh nggak dok, ibu nyusuin kan suka ngantuk, tadi kan kurang tidur kan, Iya. begadang dong. Boleh nggak kalau ibunya sampai ikut tidur juga? Sebaiknya posisinya itu duduk ya, kita nggak anjurkan sambil tidur. Karena kenapa? Ya itu tadi kayak bisa ketutupan atau nafasnya ketutup gitu. Kemudian juga pada saat posisi rata itu air susu tadi bisa masuk ke telinga dan sering menyebabkan infeksi telinga. Gitu. Jadi nggak boleh tiduran dong? Dokter Arum nggak mau cerita? Cerita dong. Cerita maksudnya dong. Yang lain, ibu-ibu lain itu tetap mesti berhati-hati gitu. Dokter Arum cerita dong. Iya, karena dulu pengalaman anak yang keempat ya. Pribadi ya, Yang keempat nih ya. Pribadi Mohon nih. maaf dok, anaknya berapa dok ya? 12. Oh, 12. Anaknya emang 4, anak terakhir Oh, jadi anak ya dok. terakhir. Ya. Oh, ya, karena emang udah ada perubahan bentuk payudara juga gitu kan, jadinya memang kita harus benar-benar jadi gampang tertutup oleh payudara sendiri hidung anak gitu. Nah, kebetulan pas kemarin lagi repot begitu saya pakai apron Pakai kan. apron nih, dan saya memang Apron emang yang- yang Itu yang itu buat yang tutupin buat pas nyusuin. tutupin. Oh, Iya, nursing iya. cover. Iya. Oh iya, ada dressing. Kan anak jaso. Mohon maaf anak jaso. Oke. Terus nggak keperhatiin tuh, ternyata mungkin udah berapa menit dia ketutupan hidungnya gitu. Terus ya sempat mungkin nangisnya kurang, terus ya sampai harus kita rangsang dulu supaya dia nangis gitu. Jadi Jadinya waktu dokter nyadar dia tuh ketutupan, maksudnya ketutup hidungnya itu pas gimana? Pas dia diem aja atau gimana? Jadi pas dibuka pas tuh dalam lagi keadaan saat ya udah selesai semua urusan begitu, pas lagi ngelihat ya kan ngelihat dia Tapi dia gitu. udah nggak ini dong, nggak nyedot dong berarti.
Yaitu kan itu ya cepet gitu prosesnya gitu pas lagi saat udah selesai terus buka terus gitu kok melihat dia kayak lemes gitu kan gitu. Tapi mungkin hanya beberapa sampai harus diresusitasi kali ya. jantung. Nggak resusitasi banget cuma kayak saya harus merangsang dia supaya nangis gitu. Tapi alhamdulillah sehat ya dok ya. Sehat. Sekarang sehat, tapi Pinter maksudnya banget. gini, kenapa saya minta sampai dokter Arum cerita, kenapa supaya kita semua hati-hati. Iya, betul. Ya. Jadi tadi dalam keadaan berdiri loh dokter Arum ceritanya, apalagi yang tidur. Yang tidur lebih sering kejadian jadinya ya dok. Jadi duduk aja. Kalau duduk sambil merem nggak apa-apa ya dok ya? Asal nggak jatuh aja itu anak gitu ya. Aku jadi kepikiran pertanyaan baru lagi nih. Kalau ibu menyusui nih kan ngantuk, boleh ngopi nggak dok? Ngopi nggak masalah. Tidak ya. mengganggu asinya ya? Tidak. Nggak ngaruh ya? Kan tadi cuma rasa kopi aja. Oh iya, bayinya cengkar. Enggak, lagi nih, gimana rasanya? Latte cie. Iya. Sama susu. Mochaccino nih kayaknya bayi. Denger sih bayi. Keren banget ya. Jadi pokoknya kalau itu sih boleh aja nggak masalah. Sama satu lagi ya dok, bisa juga kan bapaknya yang megangin. Ibunya gini loh. Bapaknya ngejagain, ibunya tidur nggak apa-apa merem sambil dia nyusu, tapi bapaknya megangin ngejagain. Oh, itu baru tahu. beneran Iya, bapak iya. ASI begitu. Ya, atau nggak bisa gitu. juga bisa dia pumping kan. Jadi nanti pas lagi saat ibu istirahat bapaknya disendokin tuh dedeknya. Oh, bapaknya gantian ya. Gantian. Ya, ini sesendok bayi, sesendok bapaknya. Rasanya kayak apa itu? Aduh, kalau gitu, iya dong, nggak apa-apa. Oh, iya, Nih, Instagram, sebelum dia Instagram. ngaco lagi ya dok ya udah ya. Makin jauh ntar saya ini. Oke, pertama dari Feni Sasmita. Kayak saya kenal nih. Kenal. Halo dok, mau tanya. Saya ibu pekerja. Kerja di mana Mbak Feni? Anak saya sekarang usianya 4 bulan. BTW, asik. Saya juga hanya memberikan ASI tanpa campuran apapun. Berarti Saya eksklusif. Keren ya. Mbak Feni. Semenjak sudah mulai kerja, waktu untuk pumping tuh sangat terbatas. Dan membuat produksi ASI saya menurun. Kira-kira apa yang mesti saya lakukan agar bisa tetap stabil nih ASInya? Ada makanan gitu mungkin dok, suplemen atau ada waktu yang bagus untuk pumping ASI. Ya. Terima kasih. Monggo. Tetap kebutuhan kalorinya dijaga, airnya juga. Kemudian dianjurkan itu di tempat kerja dia tetap harus pumping karena kan prinsipnya ASI itu makin banyak dihisap atau makin banyak dikeluarkan, makin banyak dikosongkan, dia kan produksi lagi gitu. Idealnya berapa jam sekali dok? Biasanya kalau untuk pekerja itu sekitar 2 kali minimal dia pumping. Selama kerja. Selang 8 jam ya kerja ya, 4 jam berarti per lah ya. 4 jam nih. Itu minimal, kalau bisa lebih boleh. Karena kan memang sekarang juga di kantor atau di tempat pekerjaan lain itu memang harus disediakan tempat untuk pumping. Itu. Kerjanya di mana? Emang Udah, nggak ada udah tempat dibahas. pumping? Nggak usah dibahas. Dok, tapi gini dok ya, kadang-kadang itu saya ngerasa ya dok ya, kalau saya pumping itu tetap nggak sampai kosong gitu. Beda sama si anaknya, kalau anaknya apa? Nyusu. Iya. Karena kan nyedot langsung ya, Iya. alamiah gitu. Kalau di pumping kan mungkin pakai listrik atau dia peres aja Pakai tangan gitu. ya. Dok, kalau misalnya nih, kan tadi dokter juga bilang bahwa kalau udah sering-sering penuh nggak dikeluarin, kan dia bakal nurun tuh produksi ASI-nya. Bisa naik lagi nggak kalau udah kadung turun? Bisa. Jadi mungkin kita Hebatan pakai ASI nih ya. bantu pakai obat misalnya yang seperti herbal atau juga sering ada obat-obatan yang membantu Memperlancar keluarnya ASI ada nih. ASI. Jadi Mbak Feni kalau ngerasa begitu, tapi setelah itu tetap aja tiap 4 jam mesti dipumping, tetap ya. Tetap dikosongin payudaranya supaya produksi lagi lebih banyak. Karena itu tetap aja rulesnya begitu tuh aturannya. Makin banyak dikeluarin, makin banyak diproduksi. produksinya. Keren ya? Keren, udah Keren canggih banget settingannya gitu ya. Lanjut. Pengennya punya gitu, punya uang makin banyak dibelanjain. Oh nggak ada itu. Gimana nggak ada. caranya? Jangan sedih, jangan Enak sedih ya. banget hidup. Dari Oke, Anita Lestari. Hai dokter, apakah tidak diberikan ASI di awal kelahiran menyebabkan sakit kuning? Bagus. Nah, lanjut dong. Sangat bagus sekali. Jadi kan kalau kuning itu sebenarnya fisiologis pada bayi, bisa aja. Cuman kalau misalnya kadarnya tinggi mungkin kita perlu sinar. Kan sering dikatakan kalau kuning itu kurang minum tuh jadi kuning, itu benar juga. Oh, benar juga. Karena kan biasanya kan bilirubin itu diproduksi di tubuh bayi karena pemecahan sel darah merah yang berlebihan. Jadi kemudian karena fungsi hatinya belum bagus, jadi si bilirubin tadi banyak di dalam darahnya gitu kan. Tadi kan dokter juga menyebutkan kan sering-sering dikasih ASI supaya juga nggak kuning gitu. Berarti Iya, si benar. ASI ini betul juga ya. Iya, jadi nanti kan akan keluar melalui fesesnya Iya. si bilirubin Ini tadi. bukan mitos loh Mbak gitu. Anita, jadi silahkan diberi ASI. Tapi masa nggak diberi ASI sih? Ya, berarti ini Makasih lah. kerudung yang baru nggak dikasih ASI nih kuning. Bener. Nah, dok, kalau yang orang bilang sering-sering dijemur di bawah matahari, Sampai kering dong. udah keren gina. Kayak dendeng. Ini apa dok ini? Bener apa nggak mitos apa bukan? Sebenarnya kan cahaya tadi membantu si bilirubin tadi larut gitu. Tapi kan memang kalau cahaya di matahari kita juga nggak boleh lama-lama kan. Paling 30 menit tengkurap, 30 menit Jadi maksudnya terlentang. cerita bahwa zaman dulu tuh anak dijemur, ya ada Ada benarnya, benernya. tapi nggak bisa lama-lama. Iya gitu, benar
Dan mungkin nggak bisa menggantikan inkubator juga dok kalau diperlukan misalnya. Kalau misalnya dia kuning, biasanya kalau kadarnya lebih tinggi kita kasih sinar. Sinar foto ya, bukan inkubator foto, ada lagi. bukan inkubator. Ada lagi dari sinar, terapi sinar maksudnya. Iya tidak dong. Ada lagi dari Yesha Atmaja. Apakah ada yang bisa mengobrol? Bisa. Bisa, aman kita. Pagi Kak mau tanya, kalau habis SC kan biasanya ASI jarang keluar ya. Nah ini, apa boleh diganti sufor? Nah, Dokter Arum. Apakah SC menyebabkan ASI nggak keluar? Betul atau tidak anggapan ini dok? Ya, jadi memang kalau dari penelitian sih yang setelah sesar sedikit lebih lama keluar ASI-nya dibandingkan dengan yang Lebih lama, bukan nggak keluar dong. Saya juga lebih sesar lama. kebetulan anaknya pas anak yang kembar. Iya. Tapi nggak masalah sih ya. Karena biasanya lihat lagi nih, misalnya dia sesar setelah melalui proses yang lama, kan stres tuh kan. Iya. Stres. Misalnya awalnya dia melahir normal, tiba-tiba sesar, ada juga yang kadang-kadang belum bisa menerima dia sesar. Kan stresnya yang menghambat ASI-nya keluar gitu Waktu kan. dia nunggu keluar, Nah, bayinya gimana dok? Kan Boleh dia udah nggak, Pak? jerit-jerit lapar gitu sebetulnya. Terus gimana? Boleh nggak pakai sufor? Nah, itu kan nanti dilihat lagi kan sebenarnya 1 sampai 2 hari tuh masih bisa dicoba untuk laktasi Kita dulu. tanya sama Iya. dokter Amila. Dokter Amila jadi gimana? Ya, Kita benar, boleh nggak sih benar anaknya kata Dokter Arum. puasa Jadi dulu nggak sampai, apa-apa si bayinya? Sampai 2 kali 24 jam itu masih bisa bayi bertahan tanpa apapun. Cuman kita mesti nilai nih pipisnya gimana, Nah, itu. apakah dia ada resiko kuning atau beratnya turun nih lebih dari 10%. Itu kita mesti bantu Dok, dong. meskipun nangis nih, kalau misalnya emang dia pipis bagus nih, ya kemudian kondisi bagus, nangis doang, berarti boleh nggak minum? Si ibu kan tetap menyusui kan, walaupun jumlahnya masih kurang. Tetap kita susuin sesering mungkin. Jadi intinya gini loh Mbak, sebetulnya kan anaknya tetap aja ditempel, Iya. disuruh nyusu. Walaupun keluarnya setetes pun biarin aja. Tapi kan biasanya kan anaknya Semakin dihisap kan nanti semakin banyak. Iya. Tapi kan jerit-jerit nangis tuh, nggak apa-apa. Jangan Iya. dikit-dikit gara-gara dia ngek bunyi sufor, jangan gitu ya. Oh. Dan memang kalau setelah sesar kan kebanyakan telentang ya. Iya, Makanya nggak boleh dengan duduk dulu kan, ya. dengan yang Erax ini yang 4 jam Oh, aja iya. dulu itu dia lebih cepat Dia lebih menyusui karena enak ya. udah enak megangnya segala macam. gitu. Walaupun pasti ini sih sakit ya, asik nggak apa-apa lah dengan sendirinya. Bayangin dong abis bekas sesar kan ya. Iya, iya. Hari ini belajar banyak ya pemirsa ya. Ceritanya kalau barangkali Anda pasangan muda yang lagi siap-siap program hamil, udah tahu nih ceritanya apa saja yang harus dikerjakan supaya nanti cita-cita berhasil. Nanti punya anak ASI eksklusif. Itu, pasangan muda dan juga nggak muda-muda amat juga boleh dong. Boleh, Kalau masih mau anak punya kedua, anak ketiga, lagi. keempat barangkali ya. gitu. Boleh kalau masih mau punya anak lagi. Jadi terima kasih banyak nih Dokter Armila, Dokter Arum dan juga pemirsa telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Hal Dokter Senin sampai Jumat 9.30 sampai beresnya di TVRI. Kalau kelewatan langsung lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dadah. Salam.